Percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita buka Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-38. Satu ayat dulu saudara sebagai pembuka kita hari ini, yaitu di ayatnya yang ke-38. Satu, Lukas 1 ayat 26, ayatnya yang ke-38. Langsung saja, saudara bisa baca 26 sampai 38 di rumah kalau saudara ingat. Haleluya. Yuk, Lukas 1 kita akan langsung lihat ayat yang ke-38. Pembahasan kita dari 26 sampai 38. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca lagi, kita bilang 3. Iya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu apa? Sekali lagi saudara 3. Ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya bilang saudara, salah satu tokoh sentral dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus adalah Maria, ibu Yesus saudara. Dan memang sosok ini saudara adalah sosok yang sangat luar biasa saudara. Dan kita perlu belajar daripadanya saudara. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi kan saya bukan hamba Tuhan. Kalau saudara hari minggu lalu saya jelas bilang apa saudara, apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, berapapun usia kita, saudara dan saya, kita semuanya hamba Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, gak usah tunggu jadi pendeta baru saudara bilang saudara hamba Tuhan. Saya mau bilang saudara, dimanapun kau ditempatkan, itu ladang pelayananmu. Katakan amin. Jangan tunggu berdiri di mimbar gereja baru saudara menyatakan dirimu hamba Tuhan. Saya mau bilang saudara, dimanapun Tuhan tempatkan, posisimu adalah mimbarmu. Katakan amin. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, saudara dan saya harus sadar kita semuanya hamba Tuhan. Sama-sama bilang sama saya hamba Tuhan. Bilang kanan kiri, kita hamba Tuhan. Amin. Dan kita sama-sama belajar dari sosok hamba Tuhan yang luar biasa namanya Maria ibu Yesus saudara, di mana dia dipilih Tuhan untuk apa saudara? Untuk menjadi bicara tentang ibu dari Tuhan dunia saudara, yang melahirkan juru selamat. Dan saya mau bilang saudara, ini berkat yang luar biasa. Dan saya mau bilang saudara, sekali lagi Maria adalah sosok yang luar biasa dan kita akan sama-sama belajar daripada dia. Saya percaya sekali lagi saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang hidup dalam Tuhan, ketika kita lakukan ini saudara, maka sama seperti Maria, hidup kita juga pasti luar biasa. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, hidup yang luar biasa. Amin. Doa saya pada hari ini, semua yang hadir diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa pelajaran dari sosok Maria ibu Yesus saudara? Yang pertama saya mencatat saudara adalah bicara tentang rela mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, rela berkorban. Sama-sama bilang sama saya, mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Amin. Kita baca sekali lagi saudara ayatnya yang ke-38. Sekali lagi saudara ayatnya yang ke-38 yang kita baca di bagian pembuka tadi saudara. Ayat yang ke-38 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca saudara. 3. Ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu apa? Sekali lagi saudara 3. Ya, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah apa? Hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu apa? Meninggalkan dia. Memang secara garis besar saudara, ini bicara tentang ketaatan saudara. Tapi kalau kita masuk lebih dalam lagi saudara, kita bisa melihat Maria adalah pribadi yang rela mengorbankan apapun demi untuk Tuhan saudara. Dia korbankan cintanya, nama baiknya, bahkan nyawanya pun dia relakan saudara. Kalau saudara lihat kisah Abraham pun demikian saudara, rela korbankan segalanya untuk Tuhan saudara. Ketika malaikat datang membawa kabar bahwa apa? Maria, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Saya mau bilang saudara, ini pasti satu hal yang sangat mengagetkan, betul ya? Saudara belum menikah misalnya, saudara belum menikah, saudara bicara tentang jaga kekudusan dalam hidupmu, tiba-tiba saudara malaikat datang dan berkata, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Saya mau bilang saudara, itu pasti shock saudara. Betul ya? Ini pasti satu hal yang sangat mengagetkan saudara. Dan saya mau bilang saudara, akan ada banyak hal yang harus dikorbankan di sana kalau kita mau taat pada apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kalau saat itu saudara kita di posisi Maria, di mana pada saat itu yang pertama dia sudah punya tunangan saudara, dia sudah punya tunangan namanya Yusuf saudara. Kalau misalnya pada saat itu kalau dia pun tahu masa depan saudara, kalau bicara tentang ketika misalnya tunangannya tahu dia sudah mengandung saudara, pada mereka menjaga kekudusan saudara, saya mau bilang saudara, konsekuensi yang pertama
bagaimana dia bisa ditinggalkan oleh Yusuf, betul ya? Dan memang Yusuf sempat berpikir untuk begitu, saudara, untuk meninggalkan Maria. Kemudian belum lagi nama baik akan hancur, saudara. Bodoh, zaman sekarang aja saudara, di mana ada banyak orang udah mulai cuek satu sama lain, tetapi gibah jalan terus, saudara, apa yang zaman dulu, iya kan? Oh Tuhan, makanya ya, ada banyak orang bilang begini, oh iya, kalau di kota besar harus ada CCTV, iya. Kalau di kampung katanya nggak perlu ada CCTV. Saya tanya kenapa? Iya, karena tetangga adalah CCTV terbaik katanya saudara. Setiap gerak gerik kita diawasi, darah Yesus. Nah, saya mau bilang saudara, apalagi zaman dulu, itu bisa diomongin satu kampung itu, saudara. Belum lagi yang ketiga, saudara, konsekuensi untuk apa, saudara? Secara hukum Yahudi, orang yang hamil di luar nikah, dinyatakan berzina, saudara, itu akan dilempar, akan dirajam, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, konsekuensinya begitu besar, tapi hebatnya Maria, dia katakan apa, saudara? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah. Saya mau bilang saudara, dia rela korbankan segalanya. Lalu di setiap kita ikut Tuhan, seringkali kita bisa bayar harga, saudara. Saya mau bilang saudara, contoh pembalasan kita, saudara. Beliau ikut Tuhan, beliau melayani Tuhan. Tetapi apa konsekuensinya, saudara? Akhirnya ditinggalkan banyak orang. Akhirnya harus mengalami yang namanya masa-masa sukar. Kemarin di Surabaya, saudara, kita dengar kesaksian saudara. Seperti yang kesaksian Bapak Pembalas yang pernah saksikan, saudara. Bapak antar ibu saudara untuk apa? Untuk mau pelayanan di sana, saudara. Bapak antar ibu untuk pelayanan, saudara. Tapi ketika Bapak mau keluar, saudara, mereka lihat Bapak bawa antar ibu untuk pelayanan, saudara. Mereka pantau ternyata, saudara, sampai akhirnya mau dilempari batu, saudara. Tetapi sekali lagi saya bilang, saudara, di saat itu Bapak Gembala bilang sama Tuhan, kalau mereka aniaya saya, Tuhan, kalau mereka lempari darah, saya rela, Tuhan, asalkan apa? Mereka bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mau bilang saudara, dalam hidup kita, saudara, kadang-kadang kita diberikan pada situasi yang sulit untuk apa? Untuk mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, belajar dari Maria, jadilah pribadi yang rela berkorban untuk Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan sudah rela berkorban bagi setiap kita. Segalanya Tuhan serahkan bagi setiap kita. Dan saya mau bilang sekali lagi, saudara, kalau kita sadar, sebenarnya begini ya, kalau kita sadar bahwa semuanya datangnya dari Tuhan, saya mau bilang saudara, kita nggak akan hitung-hitungan sama Tuhan, betul ya? Saya mau bilang saudara, kalau kita sadar bahwa semuanya datangnya dari Tuhan, saya mau bilang saudara, maka kita tidak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu semuanya dari Tuhan, saudara. Artinya apa? Nafas kita, kehidupan kita. Kalau kita sadar, oh semuanya dari Tuhan, kita nggak akan bicara tentang hitung-hitungan, saudara. Kita akan rela. Kenapa? Karena kita tahu datangnya dari Tuhan. Abraham, kenapa dia rela korbankan anaknya? Karena dia tahu itu bukan miliknya, saudara. Dia tahu itu datangnya dari Tuhan dan untuk Tuhan, katakan amin. Sekali lagi saudara, saya nggak tahu apa yang saudara sementara hadapi hari ini. Tapi kalau saudara sementara dihadapkan pada kondisi seperti itu, saudara, saya mau bilang saudara, jangan hitung-hitungan sama Tuhan, saudara. Kabar baiknya begini, Tuhan nggak pernah berhutang. Amin. Kabar baiknya Tuhan, kita nggak pernah berhutang. Apapun yang kau persembahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan kembalikan jauh lebih baik dari apa yang kau persembahkan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu. Bilang sama kanan kiri, rela berkorban sama Tuhan. Tuhan pasti balaskan lipat kali ganda. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa yang kita pelajari dari sosok Maria Ibu Yesus? Yang kedua adalah dia tetap memiliki kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya, kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya, tetap rendah hati. Nanti saudara bisa baca dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 56, saudara. Ayat 46 sampai 56, saudara. Di situ sudah menemukan saudara bahwa dia tetap menjadi pribadi yang rendah hati, saudara. Di ayat sebelumnya, saudara, Maria berjumpa dengan Elizabeth, tetapi dengan kerendahan hati, saudara. Tidak ada kesombongan, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, inilah yang harus dimiliki saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Maria, dia mengandung dari Roh Kudus, saudara. Yang di dalam kandungannya adalah apa, saudara? Bayi Roh Kudus, dari Roh Kudus, saudara. Juru selamat dunia, saudara. Orang yang begitu luar biasa, pribadi yang luar biasa, ada dalam kandungannya. 100% Tuhan, 100% manusia, saudara. Tapi yang menarik adalah apa? Ketika dia jumpa dengan Elizabeth, tidak ada kesombongan, saudara. Tetap dalam kerendahan hati. Biasanya kan kalau ibu-ibu ya, bukan ibu yang di sini, ibu-ibu yang ditampung sana, saudara ya. Waduh, biasanya anaknya berprestasi sedikit aja sombongnya bukan main, saudara. Betul ya? Waduh, ada ibu-ibu, anaknya berprestasi sedikit aja, pokoknya dikit-dikit dia puji terus. Anak saya, oh anak saya, anak saya, pokoknya anak saya. Iya. Udahlah, ngaku aja lah, mama saya juga begitu kadang-kadang. Nah, tapi ya, tolong jangan ngomongin mama pendeta ya.
Tapi yang namanya orang tua biasanya saudara punya kecenderungan menyombongkan anaknya saudara. Dan saya mau bilang apa kalau misalnya anaknya hebat, anaknya luar biasa bisa disombong. Tapi hebatnya apa saudara? Maria tetap punya kerendahan hati. Saya mau bilang saudara hidup dalam Tuhan, pastikan kita tetap punya kerendahan hati, katakan amin. Kenapa? Kan sekali lagi balik lagi punya korelasi dengan poin yang pertama. Semuanya dari Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Kita hanya pengelola. Semuanya hanya titipan. Saya mau bilang saudara, barang titipan gak pantas untuk kita jadiin kesombongan saudara. Kalau saudara yang hidup tahun 80-an, 90-an pernah nonton film Dono Kasino Indro saudara. Ada saat dimana si kasino tiap ke kampus ganti mobil saudara. Ternyata tua semua di sini ada beli. Saya pikir tuh di situ ABG. Oh my God, angkatan 45 lebih, haleluya. Saya mau bilang saudara ya kan, di film Dono Kasino Indro saya percaya banyak orang yang nonton saudara. Kenapa? Karena zaman kita cuma itu hiburannya saudara. Film Dono Kasino Indro 1 tahun bisa 15 kali putar saudara. Sampai hafal. Iya, ada saat dimana kasino setiap ke kampus ganti mobil saudara. Ternyata itu mobil titipan. Karena bapaknya punya bengkel saudara. Iya, kita melihatnya aja saudara, kita geli. Dia datang turun mobil kayak cara Yesus, padahal bukan punya dia saudara. Kalau bilang dalam ini jangan jadi orang yang sombong seperti dia saudara. Dalam film itu ya. Saya mau bilang saudara, karena apa? Yang kita punya cuma titipan. Saudara hari ini mohon maaf ya, kalau saudara diberkati kaya raya, jangan ada kesombongan. Itu titipan. Kalau saudara hari ini diberkati kesuksesan, punya jabatan yang tinggi, jangan ada kesombongan. Karena semua titipan. Saudara yang hari ini cakep, jangan sombong. Karena itu titipan. Kenapa saudara ketawa seperti itu? Karena ada orang-orang saudara maaf ya, baru kaya dikit darah Yesus, sombongnya minta ampun saudara. Karena ada orang kadang-kadang mohon maaf ya, orang zaman now bilang oh KB, oh udah kaget kaya, oh Tuhan Yesus sombongnya bukan main saudara. Oh Tuhan, akhirnya dari ujung kaki sampai ujung kepala menyala semua saudara. Sampai dia mau ke gereja udah kayak lampu neon saudara. Dia berharap orang bilang menyala abangku. Tuhan, kalau pakai tas mahal ibu-ibu selalu yang di depan. Kalau foto tas yang ke depan. Coba kalau tas murah ya Tuhan Yesus. Kalau tas mahal nggak boleh sentuh. Cara Yesus. Bapak juga sama. Kalau jam tangan mahal aja. Setiap foto mesti di depan. Nanya juga, itu kita kayak gini. Nunjukin jam tangan mahal. Jam berapa Pak? Jam. Gak kelihatan. Tolong lihat sendiri. Jangan ketawa Pak, bertobat. Saya mau bilang saudara, anak Tuhan gak boleh sombong karena semuanya hanya tini. Shalom anak muda. Kalau anak muda tahu Dono Kasino Indro. Saya mau bilang ya, kalau mau cakap jangan sombong, amin. Mohon maaf ya, ada banyak orang gara-gara cakap sombongnya bukan main saudara. Ya Tuhan. Semua wanita juga benar. Saya mau bilang saudara, kalau cakap itu titipan Tuhan, amin. Shalom anak muda wanita. Kalau kau cantik jangan sombong. Oh nggak ada yang amin. Gak bisa, aku nggak bisa. Aku ini princess. Ada kan wanita-wanita gitu ya, 15 sampai 20 tahun. Karena dia cantik, orang yang PDKT sama dia. Sorry, bukan level gue. Ada yang deketin. Aku suka sama kamu. Mampu sinamot berapa? Cuman kadang-kadang ada wanita kayak gitu bukan karena dia, karena mamanya.
cari yang sinamon dia banyak ya. Jangan ketawa bu bertobat. Saya mau bilang ya. Nanti 15, 20. Lihat orang. Sorry, bukan level gue. Mulai 20 sampai 25, mendekati 30. Udah mulai niat-niat. Yang apa-apa saya sinamon setengah harga diskon. Coba udah di atas 30 mendekati 40 dah harganya. Apa-apa nih gue yang bayar sinamon deh. Udah 40 ke atas. Cuci gudang dah. Saya diteror di daerah Instagram saya. Tapi ya buat yang belum laku, belum yang pasrah, tenang. Segala sesuatu ada waktu Tuhan. Amin. Jodoh itu pasti Tuhan sudah atur. Amin. Jadi kalau mungkin kau belum ketemu jodoh sekarang, mungkin jodohmu belum lahir kita kan. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, anak Tuhan harus rendah hati, amin. Dengan segala kerendahan hati saudara, dengan segala banyak pujian yang datang saudara, saya berusaha ingatkan diri saya, hey, semuanya dari Tuhan. Gak layak untuk saya sombongkan, saudara. Orang puji sana itu, pendeta. Apalagi jemaat di Beria kalau puji pendeta, Tuhan, kalau gak kuat iman saudara cari banget. Kalau puji, pendeta, kalau saya masuk deh. Saya itu. Oh Tuhan. Tapi saya selalu ingat semua dari Tuhan itu Tuhan. Karena gini saudara, kalau mulai ada kesombongan, Tuhan bisa ambil semua yang kita sombongkan untuk mengajarkan kita kerendahan hati saudara. Tetap rendah hati, bilang sama kanan kiri, jangan ada kesombongan. Semuanya dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga yang mau dipelajari, yang ketiga saudara, apa yang bisa kita pelajari dari sosok Maria, Ibu Yesus? Yang ketiga adalah tidak menjadi kecewa. Sama-sama bilang sama saya, tidak menjadi kecewa. Sama-sama bilang sama saya, tidak kecewa. Amin. Kita lihat Matius 1 ayat 23 saudara. Matius 1 ayatnya yang ke-23. Imam masih boleh siap-siap. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya, sesungguhnya anak darah itu akan apa? Dan melahirkan, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi saudara, 3, ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Sama-sama bilang sama saya, Immanuel. Sama-sama bilang sama saya, Allah menyertai kita. Apa yang ada di pikiran saudara ketika Tuhan menyertai saudara? Hah? Yang saudara bayangkan dalam perjalanan hidup saudara, Tuhan menyertai kira-kira apa? Sukacita, banyak berkat, sejahtera, bahagia, berkat berlimpah, sehat, panjang umur, happy birthday to you. Keselamatan, damai. Pokoknya semua yang enak, betul ya? Pada kenyataannya, saat mengandung, kalau saudara yang belajar sekolah itu pasti tahu kisah hidupnya. Saat mengandung bayi Tuhan Yesus, gimana keadaan Maria dan Yesus? Nyaman gak? Damai gak? Karena mau dikejar, Herodes memang kill semua anak di bawah 2 tahun. Harus lari-lari, pindah-pindah, bayangin saudara. Lagi melahirkan ini. Karena kalau mungkin saudara bayangin tuh bayi
Siloam VVIP. Ini dipandang yang hina, saudara. Jauh dari ekspektasi kita ketika kita bayangkan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tapi yang menarik adalah gini, Maria tidak menjadi kecewa. Kita ikut Tuhan kadang-kadang, saudara, ya, kadang-kadang jauh dari ekspektasi. Kita ikut Tuhan kadang-kadang kita pikir kita diberkati. Wah, aku ikut Tuhan, aku pasti lihat mujizat. Aku ikut Tuhan, aku pasti lihat kemuliaan. Seringkali ya kan? Seringkali kita nggak lihat mujizat. Seringkali kita nggak lihat berkat. Seringkali kita udah ikut Tuhan, malah yang datang masalah, tantangan, persoalan, sakit penyakit. Karena kalau saudara hadir 3 minggu lalu saya bahas, karena memang berkat, pemulihan, mujizat bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah keselamatan yang Tuhan sediakan. Jadi makanya Tuhan kadang-kadang nggak kasih apa yang kita mau, apa yang kita minta, bahkan apa yang kita butuhkan. Karena yang paling kita butuhkan di atas semuanya adalah apa? Pembentukan karakter kita. Kalau saudara yang ingat ayat yang sering jadi hafalan Roma 8 ayat 8, waktu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan, itu nggak stop sampai di sana. Karena kunci utama Tuhan di ayat 29, Roma 8 ayat 29 dikatakan apa? Roma 8 ayatnya yang ke-29. Boleh dibantu munculkan, dikatakan apa di sana? Sebab untuk menjadi apa? Serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi apa? Tujuan Tuhan adalah pembentukan karakter kita untuk semakin serupa segambar seperti Allah. Makanya saya akan tutup dengan satu video, saudara, yang saya temukan dari kesaksian seorang hamba Tuhan, saudara, kurang lebih 1-2 menit. Nanti multimedia boleh bantu dan juga suaranya. When my daughter was pregnant, my 7th month, that was the hardest experience. Boleh mulai dari awal lagi. Biar kita lihat bagian awal. I cried more than I ever did all my life. I did not just cry for one day. I did not just cry for one day. Di awal. Okay. My 7th month, that was the hardest experience my wife and I went through. I cried more than I ever did all my life. I did not just cry for one day. I did not just cry for 1 week. I would cry for months. In fact, even thinking about it today, I had tears. Because I couldn't understand how a loving God will allow such horrible things to happen to my daughter. She was only 15 years old, never kissed a man. She was pure, she was a virgin. And I was teaching Bible. I was not in sin. So the temptation is very real. This is the temptation. Why do you keep on serving God? Why do you keep on trusting God? You see, our problem for many believers in the midst of pain and suffering is no longer questioning the existence of God. We question the very character of God. What kind of God do I have? And that was my temptation. But I praise God by His grace. The same voice that spoke to me about God forgetting happened to my wife. We were shocked. We compared notes. Exactly the same idea. Forget God. But can I tell you, the Holy Spirit is more powerful. The Holy Spirit spoke to us. Keep trusting. Because of this amazing promise. Guess what promise? We know God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Romans chapter 8, verse 28, 29.
So we climb on it. The only reason we could endure is we claim the promise of God. Would you believe it? It happened on a Friday midnight. By Sunday, my wife and I were GCF. We were singing, we were worshiping God, and I gave the message. What? The grace of God. And it is possible, in the midst of pain, you can bow down and worship. Our family, we worship the Lord. Not because we are good or we're able, but because God is faithful. You know the promise of God. No temptation has overtaken you, no trial has overtaken you, but such as is common to man. And God is faithful. He will not allow you to be tried, to be tested beyond what you are able. When my daughter was faithful. Gara-gara beres besar, saudara, dia seorang hamba Tuhan, dia melayani Tuhan bersama dengan istrinya. Dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Tapi apa yang dia terima, saudara, anak gadisnya 15 tahun usia, saudara, diperkosa 7 orang laki-laki. Saya bilang, saudara, buat bapak-bapak yang punya anak perempuan pasti mengerti keadaannya, saudara, pasti mengerti perasaan. Namanya ayah tuh biasanya kan dekat dengan anak perempuannya, biasanya ibu dengan anak laki-laki. Ayah seorang pendeta ini, saudara, dia bilang kalau kesaksiannya tadi hatinya hancur berbulan-bulannya nangis. Nah, akhirnya apa, ibu datang, bukan cuma dia, ke istrinya juga dengan suara yang sama bilang, ngapain lagi kamu melayani Tuhan? Lu tinggalin Tuhan aja. Kamu udah melayani kok, akhirnya kamu harus terima kenyataan yang menyakitkan. Kok akhirnya kamu harus terima itu tidak dijaga, tidak dilindungi. Tapi pada waktu desa ini, saudara, dia tidak menjadi kecewa sama Tuhan. Dia tetap memberi yang terbaik, dia tetap melayani Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup, saudara, kita sudah hidup dalam Tuhan, sudah hidup benar, hidup berkenan, yang kita terima malah kekecewaan, saudara. Hal-hal yang sangat bisa mengecewakan kita. Tapi sekali lagi mau bilang, saudara, sekalipun keadaan yang mengecewakan, jangan menjadi kecewa sama Tuhan. Karena mau bilang, saudara, kita harus ingat semuanya pasti untuk kebaikan. Kalaupun hari kita nggak ngerti, akan ada saat dimana kita akan menoleh ke belakang dan berkata, terima kasih Tuhan. Karena memang ternyata semuanya benar-benar mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Bilang sama kalian sendiri, jangan kecewa. Semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan diberkati melambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Yang selalu setia memenuhi tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Yang lebih sungguh lebih penolong yang selalu setia, penolong yang selalu
tahu bahwa di balik setiap keadaan yang sulit selalu ada rancangan kebaikan yang Tuhan sediakan. Ada banyak anak Tuhan hari ini tahu bahwa sekalipun menyakitkan, di balik semua ini ada rancangan indah yang sudah Tuhan sediakan. Tapi ketika kita dalam proses menjalani keadaan yang mengecewakan, seringkali kita bilang, Tuhan, aku tahu ada kebaikan, tapi aku nggak kuat, Tuhan. Aku tahu ada kebaikan di balik semua ini, tapi ini terlalu menyakitkan, Tuhan. Aku kayaknya nggak mampu. Makanya Tuhan ingatkan dalam hati saya, andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan, kamu akan kuat. Andalkan kekuatan Tuhan. Terus melekat sama Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan yang selalu Tuhan anugerahkan. Sesuatu hari ini, kalau saudara sedang dalam kondisi yang mengecewakan, jangan menjadi kecewa dan minta kekuatan dari Tuhan supaya kau bisa melewati semuanya sampai akhirnya kau bisa melihat kebaikan yang terkandung di dalam semuanya. Boleh taruh tangan kananmu di dada, katakan segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Dengan aku kekuatan Tuhan untuk aku sanggup melewati semuanya sampai kemenangan menjadi bagian dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, angkat suara buat segala